Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih melanjutkan seri OOP di mana kita akan membahas tentang visibility. Visibility adalah konsep yang digunakan untuk mengatur hak akses terhadap properti dan metode dari sebuah kelas. Jadi dengan menggunakan visibility kita dapat mengatur properti dan metode tersebut bisa diakses di mana saja. Ini terdapat 3 hak akses. Yang pertama ada public, protected, dan private. Nah, pertama public dapat digunakan di mana saja bahkan di luar kelas. Dan ini sudah kita coba ya yang public. Lalu yang kedua protected hanya dapat digunakan di dalam sebuah kelas beserta turunannya. Jadi jika teman-teman memiliki kelas yang mempunyai inheritance, maka kedua kelas tersebut properti dan metodenya dapat diakses dengan menggunakan visibility protected. Dan yang terakhir private hanya dapat digunakan di dalam sebuah kelas tertentu saja. Nah, jadi pertama teman-teman nyalakan Apache-nya dulu seperti biasa, lalu buka kode editor. Nah, kita open folder, open desktop app, lalu kita open file komputer yang sudah kita buat video sebelumnya. Jika teman-teman belum punya filenya, teman-teman silakan teman-teman tonton video sebelumnya. Lalu kita tambahkan dulu properti baru, namanya harga. Ini juga kita ini parameter baru. Harga ini pun ditambahkan copy ganti harga lalu ini tambahkan lagi misalnya 10 juta. Nah kita akan bahas yang public dulu ya. Ini kan sudah public. Nah karena public ini bisa diakses di mana saja bahkan di luar kelas. Nah misalnya kita mau akses nih properti harga, tab baru harga, kita echo ya, saya di web browser lalu open sebenarnya file komputer. Nah ini 10 juta sudah ada. Nah jika teman-teman sadari kita memiliki problem dimana kita dapat memanipulasi harga ini. Kan seharusnya kita hanya dapat memberi nilai harga ini ketika konstruksi. Nah ini kita dapat manipulasi. Nah contohnya gini, tab baru harganya kita rubah misalnya di 0. Nah itu kita save. Nih pertamanya 10 juta kita refresh tuh jadi 0. Nah ini tidak baik teman-teman, bahaya ini. Oleh karena itu gimana caranya agar tidak bisa dimanipulasi ininya harganya. Nah kita bisa ini aja rubah hak akses harga ini, kita rubah menjadi misalnya protected. Coba save, refresh. Nah ini katanya error, tidak dapat diakses properti laptop, properti harga karena protected ya. Nah, kenapa tidak bisa diakses? Karena jika teman-teman ingat, hak akses protected ini properti dan metodenya hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri beserta keturunannya. Nah, di sini tidak bisa diakses, tidak bisa dirubah sembarangan lagi ya. Bagus. Lalu selanjutnya kita buat metode baru di kelas laptop, itu kelas keturunan dari kelas komputer. Namanya misalnya public function get harga. Ini misalnya kita mau nge-return harga. Nah ini ya, jadi kita mau memberikan nilai harga ini ya, ini sama nih. Selanjutnya kita panggil, ini kita komentarin dulu, panggil echo laptop baru, panggil nama itunya apa tadi, metodenya kita harga ya. Nah coba refresh, kita save tuh ada. Ini kenapa bisa? Karena hak aksesnya protected, baik lagi bisa diakses oleh kelas turunannya beserta kelas itu sendiri. Nah kalau kita ini rubah
hak akses harga ini kita rubah menjadi private, apa yang terjadi teman-teman? Tebak. Third press. Dan terjadi ada error. Kenapa error? Karena hak akses private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, jika tidak mau error, pindahin aja teman-teman metode ini ke dalam kelas induk atau kelas komputer ini. Tambahkan di sini paste, lalu kita save. Nah, sekarang tidak error lagi. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan mengenai visibility. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Teman-teman dapat membuat studi kasus yang lebih kompleks. Nah, di video berikutnya kita akan membahas tentang overriding.